Pada menu Insert terdapat Sparklines. Sparkline ini dapat kita gunakan untuk membuat mini chart. Misalnya teman-teman memiliki data seperti ini. Data ini dapat kita munculkan dalam bentuk sebuah grafik yang sangat mini dalam suatu sel. Misalnya, kita ingin membuat grafik tersebut pada bagian C2. Klik pada C2, kemudian pilih line. Nah, data yang kita pilih adalah dari A1 sampai dengan A6. Kemudian klik OK. Dapat teman-teman lihat pada C2 terdapat chart yang sangat kecil yang memunculkan garis seiring dengan pertambahan angka yang ada. Dari 15, 25, 36, kemudian naik ke puncak 2556 dan turun lagi ke 223. Jadi ini biasanya dapat digunakan untuk memvisualisasikan angka agar dapat lebih mudah dilihat. Kemudian di sini terdapat filter berupa slicer dan timeline. Filter ini akan digunakan pada pivot table. Jadi nanti akan dijelaskan cara pembuatan pivot table serta penggunaan slicer dan timeline guna mempermudah pengolahan data dalam jumlah yang banyak. Kemudian di sini juga terdapat link. Ya, link ini digunakan untuk melakukan koneksi atau menghubungkan sel tertentu dengan suatu dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen lain dalam bentuk Excel ataupun tempat-tempat tertentu di dalam file Excel yang sama. Misalnya, di sini kita akan melakukan link untuk Excel sheet 1. Nah, klik terlebih dahulu pada tempat yang akan diberikan link, kemudian klik link. Kemudian pilih place in this document. Pada saat kita memilih place in this document, akan muncul sheet 1 dan sheet 2. Tinggal kita klik sheet 1 seperti ini. Kemudian untuk menuju tempat tersebut tinggal diklik sekali. Nah, kita akan muncul pada sheet 1. Tujuan dari penggunaan link ini adalah mempermudah teman-teman saat teman-teman memiliki banyak worksheet dalam suatu workbook. Jadi kita tidak perlu klik satu-satu geser secara manual. Selanjutnya adalah insert text box. Text box ini adalah kotak dialog yang dapat diberikan tulisan di dalamnya berupa keterangan ataupun catatan-catatan tertentu. Jadi teman-teman cukup klik text box seperti ini. Kemudian akan muncul kotak dialog. Jadi di sini teman-teman dapat mengatur ukurannya besar, kecil, ya, memanjang ataupun melebar, dan juga dapat mengatur font dengan cara yang dijelaskan pada video sebelumnya seperti ini. Nah, kotak dialog ini dapat kita atur baik berupa ukuran maupun warna, tulisan, dan warna background. Kemudian di samping text box juga terdapat header and footer. Header and footer ini kurang lebih sama cara kerjanya dengan yang ada pada Microsoft Word. Header digunakan untuk memberikan catatan pada bagian paling atas dari kertas. Misalnya, kita akan masukkan belajar Microsoft Excel pada header. Nah, dapat dilihat ketika kita memasukkan tulisan pada bagian header, maka tulisan tersebut akan muncul pada setiap halaman Microsoft Excel. Demikian juga dengan footer. Misalnya kita tulis kredit 2023. Nah, setiap halaman akan muncul seperti ini. Kita dapat memasukkannya pada bagian kiri, tengah, maupun kanan. Selain itu, di sini dapat juga memasukkan word art, dan jika teman-teman ingin memasukkan signature line, yaitu garis untuk tanda tangan, misalnya seperti ini. Nah, kita dapat memasukkan dengan menggunakan signature line. Jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual lagi. Dan bagian terakhir dari insert terdapat yang namanya equation dan symbol. Equation and symbol ini biasanya digunakan untuk memasukkan simbol-simbol tertentu ataupun formula-formula yang terdapat pada matematika. Misalnya, di sini terdapat luas lingkaran, kemudian teorema binomial, dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang akan menggunakan Microsoft Excel untuk memasukkan tugas-tugas yang berhubungan dengan matematika, teman-teman dapat memilih formatnya di sini. Misalnya kita akan memasukkan quadratic formula seperti ini. Nah, ini akan muncul langsung rumus untuk quadratic formula.
Jadi bagi teman-teman yang akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengerjakan tugas dan lupa rumus, ya di sini juga tersedia rumusnya. Kemudian dapat digunakan untuk menulis laporan ataupun tugas-tugas yang berhubungan dengan matematika. Untuk simbol, teman-teman dapat pilih simbol yang berhubungan dengan matematika ataupun simbol-simbol lain berupa tulisan Arab dan sebagainya. Jadi teman-teman dapat cari di sini. Ataupun agar lebih mudah kita dapat memilih pada bagian subset. Jadi di sini dapat kita lihat jenis-jenisnya. Jenis-jenis simbol yang kita butuhkan. Misalnya IPA extension. Misalnya theta, kemudian klik insert. Nah, dapat kita lihat akan muncul pada sel yang aktif. Jika sudah selesai tinggal kita klik close. Dapat kita lihat simbolnya, saya tarik agar lebih jelas. Nah, ini simbol tetanya. Demikian penjelasan tentang menu insert. Sampai jumpa di video selanjutnya.